Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa asyrafi nuri jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan ngaji kita Quran surah Ali Imran juz 4 ayat 126, 127, 128 dan ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allah, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya kembali kepada penurunan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap malaikat. Sebagaimana yang jenengan tahu, minggu lalu kita membahas tentang keyakinan, keimanan, kesabaran orang-orang yang mengikuti perang. Bagaimana saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah tidak sampai sepertiganya melawan pasukan yang begitu besar dari kalangan musuh. Tapi lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menang dikarenakan apa? Dikarenakan keyakinannya, dikarenakan keimanan mereka terhadap Allah. Jadi sudut pandang atau cara berpikirnya orang-orang beriman dengan orang-orang kafir berbeda. Ketika orang-orang beriman dihadapkan dengan musuh mereka, maka yang ada dalam benak pikiran mereka itu yang ada di depan ini surga. Jadi ketika saya maju dan saya terbunuh di depan, maka saya akan kembali kepada Allah dengan gelar yang begitu mulia. Maka semakin mereka maju, semakin semangatlah mereka. Semakin mereka banyak membunuh musuh dan mereka terbunuh dalam medan perang, semakin bahagialah mereka. Kenapa? Karena di depan mereka yakini sebagai surga. Sedangkan orang-orang kafir yang mereka maju menerjang ke depan, yang ada dalam pikiran mereka ini di depan ini takut mati.
Ini kalau saya mati di depan ini istri saya jadi janda, anak-anak saya jadi yatim piatu, harta yang sudah saya kumpulkan selama ini jadi hilang. Nah ini dia, ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran mereka alami. Sehingga apa, orang-orang kafir musuh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang meninggal dikarenakan ketidakteguhan pikiran mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau jenengan perhatikan, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau jenengan perhatikan, musuh dari nabi-nabi dari zaman dahulu nggak pernah tersisa. Barang siapa yang berperang melawan nabi, maka dia akan binasa. Mau kasih contoh? Saya kasih contoh. Nabi Nuh alaihi salam, umatnya berperang melawan nabinya sendiri. Bagaimana Allah luluh lantakkan mereka? Bukan hanya mereka, Allah jadikan bumi ini tenggelam dalam air. Nabi Lut, mereka berperang dengan nabi mereka sendiri. Apa yang terjadi? Mereka disambar petir hingga hangus, hilang, terbakar. Hingga abunya pun tidak tersisa dari kampung halaman mereka. Ya, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun yang punya kerajaan sebesar itu, punya 2 juta pasukan, Allah binasakan mereka. Jadi nggak ada ceritanya umat melawan nabinya sendiri kemudian menang, atau kalah tapi bersisa dikit gitu. Nggak pernah ada ceritanya seperti itu. Tapi khusus pada zaman Nabi Muhammad SAW, dikarenakan doa Nabi SAW, jadi dakwahnya ini bukan untuk membinasakan, tapi untuk memberikan hidayah. Bagaimana Nabi SAW dilempari batu oleh penduduk Taif, disiram kotoran oleh Quraisy Mekah, kafir Quraisy Mekah. Gak pernah tangan Nabi mengangkat berdoa, ya Allah binasakan mereka, gak pernah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jikalau engkau mengazab mereka, mereka ini juga hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Tapi jikalau engkau mengampuni mereka, engkau lah ya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini dia mulianya Nabi. Jadi nggak pernah Nabi itu berdoa jelek kepada umatnya. Yang Nabi harap dari umatnya ini agar mereka mendapatkan hidayah, segera kembali kepada jalan yang benar, seperti itu. Wa ma ja'alahullah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan penurunan malaikat untuk menolong orang-orang beriman itu illa busyra lakum, kecuali penurunan itu hanya untuk menjadi kabar gembira untuk kalian. Enggak pernah ada ceritanya orang yang bertakwa kemudian menyesal di kemudian hari, enggak pernah ada ceritanya. Kebanyakan orang-orang yang menyesal timbul dari orang yang mudah kecewa dan marah. Kita perhatikan, orang yang senggol dikit bacok, senggol dikit marah ya, pasti kemudian hari dia akan menjadi orang yang menyesal. Udahlah saya sudah kadung marah. Kalau sekarang nggak saya lanjutin, malulah saya, marahnya dilanjutin ya. Banyak mendolimi orang, akhirnya begitu tua sudah menyesal. Nggak pernah ada ceritanya orang yang mudah marah dan mudah mudah tersinggung kemudian dia menjadi orang yang bahagia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyanyiakan keimanan dan ketakwaan orang-orang yang beriman. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Dan kami jadikan ini, kalau kita nggak pakai kalimat negatif ya. Kan tadi kita bilang apabila ada 2 kata negatif berkumpul dalam satu kalimat yang sama, maka dia akan menjadi penguatan terhadap kalimat yang positif. Ini kalau kita pakai kalimat negatif, kalau kita pakai kata negatif jadi gini. Dan tidaklah Allah menjadikan penurunan malaikat itu kecuali sebagai pemberi kabar gembira untuk kalian. Ini coba kita ubah jadi penguatan terhadap kalimat yang positif. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penurunan malaikat itu hanyalah sebagai kabar gembira untuk kalian. Cuma agar kalian orang-orang yang beriman dan bertakwa menjadi senang hatinya, Allah turunkan malaikat untuk kalian. Di ayat sebelumnya jenengan masih ingat, Allah turunkan 1000 malaikat. Kalau Allah berkehendak, Allah turunkan 5000 malaikat untuk kalian. Tapi Allah tidak turunkan 5000. Kebanyakan 1000 udah cukup. Apa fungsinya?
busyra lakum, sebagai pemberi kabar gembira untuk kalian. Kan nggak akan mati. Kalau sudah bertakwa kepada Allah, sudah sabar, sudah beriman kepada Allah, Allah sendiri yang akan tolong. Mau contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sudah saya bawa tema ini berkali-kali. Ketika mau dilemparkan kepada api, Allah mengutus malaikat Jibril, wahai Ibrahim, ya Ibrahim, alaka hajatun indi, kamu punya enggak kemauan sama aku? Ibarat kalau kita lagi punya masalah, manusia yang datang menolong. Wahai Taufik, kamu mau enggak saya tolong? Kalau saya pribadi mungkin saya akan bilang, iya tolong saya lah ya, gimana caranya? Nah, berhubung yang ditanya ini Nabi Ibrahim oleh malaikat Jibril, ya Ibrahim, alaka hajatun indi, wahai Ibrahim, kamu punya enggak keinginan sama aku? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah bagi kami sebagai pelindung, cukup Allah bagi kami sebagai penolong. Cukup Allah, aku nggak butuh kamu. Nah, cukup Allah yang menjadi penolong saya, nggak butuh selain dari Allah. Barang ketika dilemparkan Nabi Ibrahim kepada api, siapa yang menolong? Lihat, Allah langsung yang menolong. Api yang harusnya membakar, kata Allah, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api yang menyala, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan atas Ibrahim. Tolong dipegang kata-kata saya, tidak ada ceritanya orang yang beriman dan bertakwa disia-siakan sama Allah, nggak pernah ada ceritanya. Itu antara kita yang belum paham atau kita yang terlalu cepat menyimpulkan. Ada kalanya, contohnya kemarin ketika ditinggal oleh putra, jam-jam sebelumnya saya berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, ya Allah, berikanlah kepada putra saya kesembuhan, berikanlah jalan yang terbaik untuk putra saya, ya Allah. Ya. Ketika saya berdoa, gak lama kemudian jatuh kondisinya. Kemudian setelah saya datang ke ruangan, ternyata sudah kritis. Detektor detak jantung itu sudah lurus, sudah lurus sedikit, lurus goncang sedikit. Itu sudah, hati pasti sedih, tapi mungkin saat itu malaikat datang menyemangati, bilang ini yang terbaik dari Allah. Seperti itu. Antara kita yang kurang mengerti atau terlalu cepat menyimpulkan. Ya, oleh karenanya kalau bolehlah kita ini dalam menghadapi setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pertama-tama yang kita cari adalah husnuzon dulu. Pikiran-pikiran yang baik dulu. Dulu saya punya kawan saya itu kalau lagi kehilangan uang bilangnya mudah. Halah, saya niatkan uang yang hilang saya tadi itu saya niatkan sebagai infak sedekah, selesai. Ya. Jadi nggak terlalu dibawa pusing, nggak terlalu dibawa ribet. Ya sudahlah, kalau misalnya uang saya hilang hari ini, tandanya infak saya minggu ini sudah terbayarkan. Mudah cara berpikirnya. Kalau dibilang kehilangan atau enggak kehilangan. Saat itu anak mondok dari orang tua 1 minggu mungkin dapat kiriman ya mungkin 100.000, 200.000. Hilang 100.000 itu udah kerasa banget untuk anak mondok saat itu. Ini mungkin infak saya minggu ini terbayarkan. Boleh apabila kita berpikir seperti itu. Walaupun nggak mudah, pasti bisa insya Allah. Jadi tetangga atau teman atau sahabat atau saudara ketika menengok kita, melihat kita mendapatkan ujian, melihat kita mendapatkan musibah, ada kalanya mereka ini ada yang mungkin menyemangati kita. Entah bentuknya bagaimanapun, kita juga mesti husnuzon. Betul. Kemarin ada cerita lagi ketika hari H, setelah hari H itu ada tetangga saya datang senyum-senyum. Ini belum saya ceritakan panjenengan. Datang senyum-senyum bilang seperti ini. Alhamdulillah Pak Ustadz. Loh, kenapa Pak alhamdulillah? Iya, panjenengan ini alhamdulillah dapat wildan dari Allah. Wildan itu kalau di surat Al-Waqiah, anak muda yang menunggu di surga,
yang dia menjadi pelayan-pelayan surga. Alhamdulillah Pak Ustadz, jenengan sudah dapat wildan. Nah, ya batin saya, ya Pak Alhamdulillah, jenengan ini mudah kalau bilang. Ya, memang betul. Bayi atau kandungan yang belum sempat mencapai akil balik dan mereka meninggal dunia, maka mereka akan menjadi wildan di surga. Wildan ini apa? Pelayan-pelayan yang ada di surga yang nggak pernah tua dan mereka nggak pernah muda. Mereka akan hidup dalam kondisi terbaik mereka. Namanya wildan. Ada orang namakan anaknya wildan, ya. Ada orang namakan anaknya wildan. Bagus, ya, bagus. Baik. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum, dan tidaklah Allah jadikan penurunan malaikat kepada kalian itu semata-mata hanya untuk memberi kabar gembira untuk kalian. Allah enggak pernah menyia-nyiakan keimanan dan ketakwaan orang-orang yang beriman dan sabar. Dan supaya apa lagi? Walitatma'inna qulubukum bih, dan supaya tenang hati-hati kalian dengannya. Wa man nasru illa min indillah. Kalau kita pakai kata negatif jadinya gini, dan tidaklah pertolongan kecuali dari sisi Allah. Ini kalau pakai kata negatif. Coba kita ubah ke penguatan terhadap kata atau kalimat yang positif. Dan pertolongan hanyalah datang dari sisi Allah. Nah, seperti itu. Andaikan Allah Subhanahu wa taala pada saat perang Badar tidak menurunkan malaikat, apakah orang-orang beriman dan Nabi Muhammad masih bisa menang? Bisa. Tapi untuk apa Allah turunkan malaikat? Walitatma'inna qulubukum bih. Hanya untuk tenang saja hati kalian. Buktinya apa? Di perang-perang selain perang Badar, apakah Nabi pernah kalah? Enggak pernah. Kalaupun pada perang Uhud itu ada kemunduran, itu hanya menjadi pelajaran untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Seperti itu. Buktinya apa? Nabi Muhammad tidak terbunuh. Orang yang meninggal dari kalangan orang-orang beriman hanya 70 saja. Dibanding orang-orang yang kafir saat itu matinya banyak sekali. Tapi walaupun seperti itu, pada perang Badar Allah turunkan malaikat untuk apa? Walitatma'inna qulubukum bih. Allah ingin tenang. Ingin kalian hatinya tenang. Siapakah Allah Subhanahu wa taala? Al-Aziz, Al-Hakim, dialah Allah zat yang maha perkasa, maha bijaksana. Inilah zat yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengan sifat maha bijaksana. Apa yang benar menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Apa yang kita sangka baik belum tentu baik menurut Allah. Ya. Kalau kita perhatikan kehidupan kita ini banyak yang nggak sesuai dengan harapan kita. Ya, saya tuh punya kawan, dia ini lulusan sarjana hukum, tapi ketika lulus dari kuliah yang jadi pekerjaan ini bukan pengacara atau ahli hukum pada umumnya, malah dia jadi tukang bengkel. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang sekolahnya ini kuliahnya jurusan psikologi. Ternyata dia ketika lahir jadi guru, ya, bukan psikiater, ya. Banyak hal yang seperti itu. Ternyata kehendak Allah dengan kehendak makhluk ini walaupun berbeda, tapi yang paling menang ini adalah kehendak Allah. Kenapa? Karena kehendak Allah lah yang paling baik. Seperti itu. Makanya jangan mengira bahwasanya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan ini selalu baik. Ada kalanya harapan ataupun kehendak Allah itu lebih baik. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat pada perang Badar? Liyaqta'atarafa minal ladzina kafaru. Untuk memusnahkan sebahagian dari orang-orang yang kafir. Menunjukkan kekuasaan Allah zat yang maha perkasa, maha bijaksana. Tadi Allah turunkan malaikat. Au yakbitahum, atau untuk menghinakan mereka. Pernah saya cerita di minggu lalu bahwasanya malaikat ini bukan jenis makhluk yang sama seperti manusia. Yang kalau mereka dibelah dengan pedang kemudian mereka meninggal dunia, tidak seperti itu. Allah hinakan mereka dengan Allah hinakan mereka dengan cara Allah turunkan malaikat untuk mereka. Banyak dari mereka yang meninggal pada perang Badar saat itu. Fayangqalibu khaibin, maka mereka kembali sebagai orang-orang yang sia-sia.
Sudah kadung lah mereka ini menyewa banyak prajurit, sudah kadung mereka persiapan perang, mereka kalah kembali sebagai orang-orang yang sia-sia. Laisa laka minal amri syai'un. Pada saat itu Nabi SAW banyak kehilangan sahabat-sahabatnya, 70 orang sahabatnya meninggal dunia. Nabi pun bersedih. Laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu, bukan kewajibanmu, bukan hakmu, bukan sedih. Jangan sedih wahai Muhammad. Ya, minal amri syai'un, karena tidak ada kewajiban atasmu atas mereka. Au yatuba alaihim, ataukah Allah Subhanahu wa taala mau menerima taubat atas mereka, au yu'adzibahum, atau Allah mau mengazab mereka, fa innahum dzalimun, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Mereka ini sudah orang yang aniaya. Jangan kamu buat sedih lagi, ya, seperti itu. Kenapa seperti itu? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan karena milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Yaghfiru liman yasha, Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu may yasha, dan Dia Allah mengazab atau menghukum orang yang Dia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi saya ingatkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyinggung kepada kita bahwasanya kehidupan kita ini enggak selamanya berjalan mulus. Enggak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Saya kasih contoh, kalau saya perjalanan dari Surabaya, sebetulnya setiap bulan atau setiap minggu sebetulnya ada target-target atau ada tausiah dari Pak Yai untuk mencari kelas baru, untuk mencari masjid-masjid baru yang mau ngaji. Biar ustadz lain yang ngisi kaji ataupun kita sendiri yang ngisi kajian. Tapi tidak semua masjid itu mungkin seperti Masjid At-Taubah ini. Ada kalanya yang open, atau ada kalanya ya ayo kita ngaji Ustadz, semangat, alhamdulillah gitu ya. Ada kalanya enggak seperti itu juga. Jadi dalam mengajak, dalam berdakwah pun enggak semuanya akan berjalan mulus. Bahkan ketika Nabi SAW berdakwah, ada kalanya berdakwah ke Madinah, datang disambut dengan tola al-badru, nah, seperti itu. Ada kalanya juga Nabi SAW datang ke Taif, bukannya malah disambut dengan tola al-badru, disambut dengan hujan batu. Nah, seperti itu. Dalam kehidupan kita sama seperti itu juga. Jenengan semua punya pengalaman-pengalaman yang mirip dan serupa dengan hal-hal seperti ini. Umpama misalnya Pak Jainal misalnya jualan di pasar. Tidak semua pelanggan ini datang, Pak tumbas ya berapa, 5.000, monggo, oh alhamdulillah terima kasih nggih Pak. Nah, tidak semua seperti itu. Ada kalanya misalnya beli kerupuk, habis beli kerupuk ada bonus mencelanya. Iki apa sih Pak? Kerupuk kok melempem kabeh gini. Nah, ada kalanya perkataan-perkataan yang menyakiti hati. Mohon diingat, tidak semua manusia yang kita temui itu orang baik. Ada kalanya yang omongannya agak nyelekit atau bahkan menyedihkan hati. Nah, seperti itu. Saya yakin jenengan pernah mengalami hal-hal seperti itu. Makanya perlu disadari, perlu diwajari hidup kita ini di dunia. Makanya intas biru watataku. Jikalau kalian sabar dan kalian bertakwa, ya. Wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Ya toh, baru kerasa toh sekarang bahwasannya sabar untuk orang yang bilang mudah. Tapi kalau untuk jenengan yang menjalani enggak mudah. Seperti itu. Ya. Datang anak jam setengah 12 malam baru pulang ya. Dimuarahi sampai jam setengah 1 malam. Tetangga enak dengan bilang, "Pak, boyo anake ku ojo dimarahi terus," ya gitu ya. Itu mereka yang bilang. Kita setiap hari yang ngelihat anak pulang setengah 12 ini rasanya kudu nguntap rasanya. Nah, seperti itu. Ya, sabar enggak pernah mudah. Ya, al jaza min jinsil amal.
Balasan ini sesuai dengan perbuatan. Sabar, untuk menjadi orang yang sabar nggak mudah. Pak Jainal adalah orang yang sabar. Ketika saya bilang seperti itu, saya tahu semua ujian yang dialami oleh beliau. Nah, seperti itu. Mulai sabar sama keluarganya, sabar sama tetangganya, sabar diuji sama sahabat-sahabatnya. Ini dia. Sabar tidak pernah mudah. Tapi sabar memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Terus pengingat dari saya terakhir sebelum saya tutup, kalau boleh lah, boleh. Dulu ada ulama dari Timur Tengah, namanya Syekh Sulaiman ya. Beliau pernah mentausiahkan kepada murid-muridnya, kalau boleh ketika berdoa kepada Allah jangan minta ditambah kesabaran. Kalau jangan minta ditambah kesabaran berarti ditambah ujian. Ya, jangan pernah minta ditambah ujian. Kita nggak pernah tahu ya, ujian sekecil apapun kadang-kadang menurut kita besar. Jangan minta ditambah kesabaran atau ditambah ujian, karena ujian itu berat. Minta sama Allah agar dilapangkan dada, agar minta sama Allah diringankan ujiannya. Ya Allah, saya ini makhluk manusia biasa, makhluk yang penuh dengan dosa. Ringankanlah ujian saya, permudah jalan hidup saya, jadikanlah saya orang istiqomah. Baik, insya Allah ngaji kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan kita, memberikan kepada kita barokah umur dan ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhir hayat kita diberikan kenikmatan anugerah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.